sebagaimana tadi di dalam kata pengantar saya bertanya kepada panjenengan semua bahwa ada sukacita di dalam hati. Ya, saya pun demikian. Kalau boleh saya tahu kenapa Anda bersukacita? Dikasih kesempatan oleh pemerintah untuk bisa berziarah. Dan tiba di Jogja sejak kapan? Kamis malam. Oh, Kamis pagi malam. Berarti udah keliling banyak tempat ya. Anda punya alasan untuk bersukacita. Begitu kan saya. Jadi aura sukacita itu mengitari tempat ini. Dan memang tempat ini juga adalah sumber sukacita. Perayaan Ekaristinya juga bertema sukacita. Kalau saya diizinkan untuk menyampaikan alasan kenapa saya bersukacita, maka saya boleh katakan, selama saya hampir 4 tahun di Jogja, karena saya juga imam projo dari Uskupan Atambua, jadi di sini hanya sebagai student dan belajar, tapi kebetulan dekat dengan para suster FSGN, HK dan Caritas, maka ada kontak seperti itu, saya dihubungi memimpin perayaan Ekaristi. Dan ini untuk pertama kalinya saya merayakan Ekaristi di tempat ini. Saya bersukacita karena saya punya kerinduan selama kurang lebih 4 tahun ini untuk merayakan Ekaristi di tempat ini, tapi tidak kesampaian. Dan baru hari ini terjadi karena kalian datang ke sini. Jadi matur nuwun. Jadi ini sebenarnya ada mutualisme di antara kita. Anda membutuhkan Romo, Romo membutuhkan Anda. Karena dengan kedatangan Anda, kita boleh berekaristi bersama. Saya coba mengajak kita untuk merenungkan apa yang sudah kita dengarkan dalam ketiga bacaan hari ini. Lalu saya teringat akan satu adagium klasik dalam bahasa Latin yang bilang begini, Dum spiro spero. Ada yang tahu artinya? Selama saya bernapas, saya selalu punya harapan. Selama saya bernapas, saya punya harapan. Dan adagium klasik ini itu mewarnai kedua bacaan yang kita dengarkan. Setidaknya dalam bacaan pertama dan juga bacaan Injil yang tadi dimaklumkan kepada kita. Tadi di dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah sendiri yang memilih Raja Israel. Maka diperhadapkan pada 7 orang anak Samuel. Tetapi waktu mau katakanlah di audisi gitu, mau dipilih, Samuel itu cuma menunjukkan orang anaknya. Sementara yang mau terpilih, yaitu Daud, justru sedang mengembalakan ternak gembalaannya di padang. Tetapi berdasarkan apa yang digambarkan dalam kitab suci, sebenarnya dari dalam hati dan pikiran Daud itu sendiri, dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ternyata memang Tuhan itu tahu kedalaman hati dari Daud, sehingga dia memilih orang yang tepat, sebagaimana tidak berdasarkan kriteria fisik yang tadi terungkap dalam bacaan pertama. Padahal Samuel itu sudah menyiapkan anak sulungnya, karena penampilan secara fisik dia lebih gagah, lebih top untuk menjadi seorang raja. Tetapi tadi di sana dikatakan Tuhan tidak melihat fisik, dia melihat hati. Dan persis hati Daud itu berkenan di mata Allah. Makanya dia memilih Daud untuk menjadi Raja Israel. Walaupun memang kalau kita lihat sejarah kehidupan Daud sendiri, dia juga melakukan dosa, bahkan dosa yang berat. Dan itu juga yang menjadi penanda bagi kita, bahwa ketika kita sudah berkenan di hati Allah, itu tidak menjadi otomatis
bahwa kita tidak punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa lagi. Sebagaimana yang Daud alami dalam kehidupannya. Walaupun awalnya Tuhan sendiri yang memilih dia untuk menjadi raja, tetapi oleh karena kelemahan kemanusiaannya, akhirnya dia juga jatuh dalam dosa. Dan tentang hal ini saya pikir kita sepakat bahwa baik Anda maupun saya, baik Romo dan Suster maupun awam, kita sama-sama memiliki apa yang dinamakan oleh gereja dengan sebutan incupiscencia, atau kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Bahkan kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa yang sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita lahir, Tuhan menyertakan apa yang dinamakan kebebasan, kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itulah yang membuat kita itu bisa memilih untuk tidak berdosa lagi, atau memilih untuk jatuh dalam dosa, bahkan memilih untuk jatuh dalam dosa yang sama. Walaupun secara pengetahuan, secara kognitif kita tahu itu nggak boleh loh, itu dosa loh. Tetapi kadang-kadang kita sendiri yang membuat pembenaran atas tindakan kita. Nggak apa-apa lah, sekali saja lah. Misalnya sekarang kita lagi dalam puasa dan pantang. Mungkin dia ada kesempatan di mana ya udahlah, ini kan cuma sekali aja, nanti minggu depan baru puasa atau pantang lagi gitu. Kan masih ada beberapa minggu gitu. Kecenderungan ini bisa ada di siapa saja, termasuk saya yang sedang berkhotbah ini. Kenapa? Karena kita manusia, kita terlahir punya kehendak bebas dan kita punya pilihan untuk itu. Tetapi melalui apa yang ditampilkan dalam bacaan pertama ini, kita sekalian mau diarahkan bahwa ketika kita membuka hati, kita mengarahkan diri kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita, maka sebenarnya kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam dosa itu sangat kecil. Tetapi ketika kita membiarkan hati kita tertutup pada Tuhan, pada saat itulah sarang dosa semakin besar. Itulah sebabnya kenapa tadi di dalam bacaan Injil, kalau saya baca yang versi panjangnya, itu ada soal jawab antara Yesus dan orang Farisi. Mereka bertanya di bagian akhir dari bacaan Injil itu, kalau begitu apakah kami buta? Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kalian buta, maka kalian tidak berdosa. Tetapi karena kalian mengatakan kalian melihat, dosamu tetap ada dalam diri. Para suster, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita coba melihat spirit spero dalam diri si buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus tadi. Kali ini menarik, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan si buta, dia tidak langsung menyembuhkan, menjamah mata orang itu dan langsung sembuh, tetapi ada proses yang dilakukan di sana. Meludah ke tanah, mengaduk-aduk tanah itu, kemudian mengolesnya ke mata orang itu, dan tidak langsung sembuh. Tetapi dia menyuruh orang itu untuk pergi ke basuh muka di kolam Siloam. Artinya bahwa proses kesembuhan yang dialami oleh orang itu tidak dengan serta-merta merupakan sesuatu yang terberi dari Tuhan saja, tetapi mengandaikan bahwa ada usaha dari orang itu sendiri untuk mendapatkan kesembuhan. Masing-masing kita punya kecenderungan, bahkan juga ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi ini, mungkin kita ada kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita bawa. Tetapi apakah kita memang punya kerinduan untuk sembuh? Apakah kita punya kerinduan untuk terbebas dari kesalahan dan dosa-dosa kita itu? Mungkin ada orang yang bersalah terhadap kita, dan kita sendiri itu kayak kok punya niat untuk memaafkan dia, tapi setiap kali kok ketemu sama orang itu kok jadi gak bisa gitu. Tapi nanti dalam ruang pengakuan kita mengaku ke Romo, saya tuh dendam sama orang itu, saya berniat untuk berdamai dengan orang itu. Tapi sesudah keluar dari ruang pengakuan, kok dendam itu muncul lagi.
Ada orang yang mengalami seperti ini. Pertobatan butuh proses, dan itu harus ada kesadaran dari dalam diri sendiri, lalu ada niat untuk membangun supaya apa yang menjadi luka di dalam diri kita itu bisa disembuhkan. Tentu kita memerlukan bantuan Allah sebagaimana yang tadi tergambar dalam bacaan Injil. Yesus meludah, lalu mengaduk-aduk dan mengoleskannya. Tetapi kalau misalnya ketika Yesus menyuruh orang itu untuk pergi membasuh wajah, mukanya di Siloam, dan itu tidak dilakukan, maka kesembuhan tidak terjadi. Para suster, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dum spiro spero, selama saya bernapas, saya selalu punya harapan. Tetapi harapan itu akan terrealisasi dengan sempurna kalau ada usaha dari saya sendiri untuk menggapai apa yang saya impikan. Semoga dengan perayaan Ekaristi ini, di Minggu Letare ini, sukacita senantiasa ada di dalam hati kita. Kita pulang kembali ke tempat kita bawakan kekuatan rohani yang baru, semangat yang baru, sehingga kita mampu hidup menjadi orang-orang Katolik yang lebih baik lagi. Dan sukacita yang kita bawa dari tempat ini bisa mewarnai kehidupan kita di mana saja kita berada, di tempat kerja kita, di lingkungan pergaulan kita, di rumah tangga kita masing-masing, di komunitas-komunitas biara kita, dan dengan siapa kita bertemu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.